Ada yang namanya Pak Agus Prabowo dari Cikaranggraha Asri. Pak Agus atau Pak Ajis ya ini. Pak Ajis Prabowo ada. Pak Ajis bareng sama temennya ya Pak. Yang bawa satunya siapa Pak namanya? Pak siapa? Oh ya nanti tolong konfirmasi ininya ya namanya untuk keperluan sertifikat. Ya, terima kasih. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Udah seger? Udah ngopi? Udah seger? Udah keisi sedikit perutnya? Izin saya menyampaikan bab materi kali ini tali temali dan teknik perobohan Pak. Jadi setelah kita belajar fikih sembelih, kita sudah tahu hukum-hukum tentang penyembelihan. Kemudian tadi juga sudah sedikit dibahas tentang ketajaman pisau atau ketajaman bilah. Nah sekarang kita masuk di materi teknik perobohan dan tali temali. Nah yang sedang Bapak lihat video ini adalah teknik rope squeeze Pak. Teknik rope squeeze ini kita gunakan untuk sapi-sapi yang berjenis simental, limosin, sapi-sapi yang lebih cenderung ke lebih jinak, lebih gampang penanganannya. Teknik ini tidak kita rekomendasikan untuk jenis sapi yang rada-rada susah diatur kayak sapi Bali, sapi Bima, sapi BX. Nah kalau limosin yang beratnya sudah di atas 500, 800 kilo sampai 1 ton, pakai teknik ini juga nggak maksimal Pak. Karena badannya dia udah besar, kulit tebel, tenaga kita yang habis. Jadi nanti ada teknik satu lagi namanya teknik free rope. Itu udah ada belum videonya free rope? Belum ya? Teknik free rope. Jadi tali yang digunakan itu tali karmantel Pak. Nih, kita tidak merekomendasikan menggunakan tambang, tali nilon, ataupun tali dari serabut kelapa. Kenapa? Karena tali itu ketika kita gunakan untuk teknik perobohan seperti ini, dia membuat kulit sapi itu cepat lecet, panas. Dan di tangan kita pun juga panas pasti, keras. Nah, jadi kita merekomendasikan pakai ini nih, tali karmantel. Dia diameternya ini 10 mili, panjangnya ada yang 10 meter, ada yang 20 meter. Nah kalau ini kita gunakan yang 20 meter untuk melilit-lilit badannya. Kenapa materi ini diberikan ketika pelatihan? Karena dari setiap Idul Kurban, pasti bapak-bapak sering nonton YouTube. Banyak kejadian eksiden terjadi ketika proses pengikatan. Yang ketendang, yang sapi nyebur ke kali, yang lepas keliling-keliling komplek. Itu adanya di teknik pertalian atau teknik perobohan. Masuk ke materi, Sata Serop. Materi rebahan dan simpul bawah.
Slide kedua. Nah ini Pak, simpul rope squeeze. Jadi kita pertama ikat leher. Nah itu di leher tuh dimatiin ikatannya, supaya pas kita narik dia nggak ngejiret lehernya, nggak nyekek lehernya. Baru kemudian disilang lewat atas ke bagian belakang sapi, bagian atas sapi. Jika dia jatuhnya ke kiri berarti adanya di sebelah kiri. Posisi tadi kayak di video tuh, kan saya dari sebelah kiri, saya lempar ke sana, teman saya lempar ke kolong, baru saya anyam lagi ke atas, lempar lagi ke atas, lempar lagi ke kolong. Sampai bentuknya seperti itu. Nanti kita praktik pakai yang ini nih, pakai sapi yang jinak aja, biar nggak ngelawan. Nah yang kedua simpul barley. Tapi kita belum pernah pakai simpul ini, karena apa ya, agak-agak susah sama, karena kan ini bebas nih posisi kaki segala macamnya. Penanganannya agak susah. Jadi buat sapi-sapi Bali yang sering dipakai di DKM masjid atau panitia kurban kurang rekomendasi. Jadi yang sering kita pakai rope squeeze sama satu lagi free rope. Mas Kris punya nggak video free rope? Kalau ada nanti bisa dikirim, bisa kita nonton selanjutnya. Nah sebelum kita masuk ke teknik ini, kita bikin simpul dulu Pak awalannya. Namanya simpul 8. Kenapa disebut simpul 8? Karena bentuknya seperti angka 8. Udah ada yang pernah bisa simpul 8? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah bikin simpul 8? Jadi saya contohin Pak. Ini tali karmantel. Kita ambil segini. Kurang lebih dibikin, jangan dibikin rata gitu. Jadi ada yang panjang sebelah, ada yang pendek sebelah. Nah ini kita putar ke depan Pak. Putar ke depan kayak gini. Dari depan sini kita silang sini ke belakang. Belakang baru naik ke atas. Masuk ke lubang. Nah ini berbentuk seperti angka 8. Nah ini. Fungsinya buat apa ini? Ini bisa buat ikat kaki. Kita masukin di sini, bisa buat ikat kaki. Pakai ring tanam. Bisa buat bikin tapuk atau brongsong. Jadi ketika panitia kurban atau DKM kedatangan sapi dari kandang, diusahakan dicek Pak tali keluhnya. Khawatirnya udah getas, karena sudah lama kena panas, kena hujan di kandang, khawatirnya itu getas dan mudah putus. Jadi antisipasinya yang kita lakukan, kita bikin tapuk baru atau brongsong. Awalnya kayak gini nih, pakai simpul 8. Kemudian ini kita masukin ujungnya. Ini. Nah, yang lubang ini bisa buat moncongnya dia nih, masuk. Ini bisa masuk buat moncong, sini. Nah yang satu lagi bisa buat ikat ke tanduk. Awalnya hanya dari simpul 8 Pak, tapi manfaatnya banyak. Nah, nanti kalau sudah kayak gini, tinggal kita ikat mati Pak, buat ikat ke tiang yang ininya nih. Jadi tali keluhnya ada 2, untuk menjaga nggak putus. Tuh. Nah, tadi yang teknik rope squeeze tadi, sama Pak, kita bikin simpul 8 nih. Ya. Kenapa? Dugul, ya. Ya, kalau sapinya nggak ada tanduknya gimana bikinnya? Namanya kita bikin brongsong Pak. Ini kita ambil kayak tadi. Nanti kalau prakteknya kita ngukurnya biasa pakai dengkul. Nih, untuk moncongnya dia, untuk lebar moncongnya dia. Sama kita bikin kayak gini. Bikin simpul 8 dulu di bawah.
Ini yang di bawah. Nah di atas kita bikin simpul 8 lagi. Jadi kan kayak gini. Nah ini yang tengah buat moncong Pak. Masuk. Ini kita libet di atas kepala belakang. Atau dibuat telinga. Ya, dibuat telinga. Masuk ke ujung sini. Ya, nah ini udah bisa untuk sapi dugul yang nggak pakai tanduk. Ini tadi tinggal kita ikat ke patok. Ini diikat mati dulu di sini, ini baru ke patok. Kayak gitu Pak. Ya, kalau ini tuh buat aktual dia mulut sapinya. Ya, ngukurnya pakai ini. Biasanya segini nih, moncongnya. Ada yang mau praktek bikin simpul 8? Maju Pak. Yang mau praktek maju. Kita ada persediaan tali banyak. Buat praktek biar bisa bikin brongsong, simpul. Maju, praktek, kita praktek bikin simpul 8. Nah, ya itu, ya segitu buat itu. Jangan manggil Ustadz, abang aja abang ya, jangan manggil Ustadz. Tadi Ustadz Iman, jangan Tuan Guru. Jadi kita bikin gini dulu nih tali, ya. Nah, aku ke depan jari telunjuk, kan? Putar ke belakang, dah, putar lagi ke depan, baru masuk ke lubang. Nah, jadi ini 8. Nah, berasa. Betul kan angka 8 kan? Nah, ya bentuknya jadinya angka 8. Kita Bapak benar. Nah, benar. Kalau belum bentuk angka 8 berarti salah. Ya, 2 kali lagi. Ke depan dulu, depan telunjuk, putar ke belakang, balik ke depan, nah baru masuk ke lubang. Nah, ya sini dulu. Saya jadi ribet nih. Halo Pak, tangan kanan Pak, tangan kanan. Di sini, aku pegang ke depan, balik sini, baru naik 2 kali. Nah, jadi 8. Ya, kayak gitu benar bentuknya 8. Ya, ya benar gini. Bener ya? Ya benar. Lebih baik sesuai dengan kepala sapi atau ke bawah atau malah ke atas. Kalau kita mau ngikat kaki kiri dulu, ya sebentar. Kalau kan fasenya itu ketika kita merobohkan, kita usahakan kaki kiri dulu keikat. Kaki depan dulu, kiri yang keikat. Karena apa? Karena sapi itu kekuatannya di situ, Pak. Ketika kekuatan dan keseimbangannya di kaki kiri depan. Jadi ketika kaki kiri depan sudah keikat dengan ring atau patok, baru yang palanya kita ikat, kita bikin tunduk. Sampai kaki itu nanti ketekuk yang depan. Jadi kaki kiri yang depan tuh ketarik, sampai begini nih posisinya nih. Nah kalau kaki kiri depan udah ketekuk kayak gitu, kita ikat kaki kiri di belakang. Kita jadiin satu di satu patok. Nah nanti tali yang selesai buat ikat kaki kiri bisa kita gunakan ke perut. Tarik, udah roboh. Kayak gitu. Jadi kuncinya di kaki kiri depan Pak. Keseimbangan sapi itu di kaki kiri depan. Jadi yang perlu Bapak tanganin dulu jangan kepala dulu. Kalau kepala dulu ditanganin, kaki empat-empatnya masih jejak, susah. Gak bakal bisa. Kaki kiri dulu diikat yang depan. Baru habis itu
Nah, kalau yang ini, itu harusnya pakai ring juga dia. Kaki kiri depan diikat juga pakai ring. Jadi biar dia nggak gerak kemana-mana. Kepalanya kan masih rata nih. Tadi kan masih rata kepalanya tuh. Pas kita nganyam itu masih rata kepalanya. Belum ditundukin. Kalau pas ditarik, yang megang kepala mengarahkan dia, Pak. Jadi nggak nunduk. Kalau pakai sistem ini dia nggak nunduk kepalanya. Hanya yang penting ada yang megangin kepalanya. Jadi kita praktek di sini ya, yang rope squeeze tadi. Nah, makanya ini biasa kita kalau pakai karmantal tuh ini kita masukin ke sini, gitu kan. Nanti kita bikin simpul 8 di sini. Ini kita kalungin, dia udah jadi nih buat kepala. Simpelnya begitu kalau pakai ini. Tapi kalau nggak ada ini, kita bikin simpul 8, kita ikat di sini. Nah, ketika bapak temen yang ikat leher ini, satu orang tuh ada megangin di sini, Pak. Yang megangin tali keluh di depan. Tali keluh yang di hidung tuh. Ya, yang udah bawaan. Usahakan posisi teman bapak yang megang kepala itu di samping. Ngalingin pandangan nih sapi nih. Nah, teman bapak ngikat nih. Ini kan udah simpul 8 nih. Kita kalungin. Ini ikat mati, Pak. Biar pas kita tarik dia ngejerit leher dia. Ya, nggak ngeceng di leher. Terus matinya gara-gara kecekek gitu kan. Nah, ya pokoknya ini kita ikat mati. Matiin. Ini awalnya simbol 8 nih. Enggak, kalau ini ikat mati aja. Langsung matiin aja, ya ikat mati. Nah, tadi kan udah nih. Kita kan ada 2 orang nih. Nah, ini harusnya kaki kiri depan. Diikat nih. Ya, diikat dulu nih. Ya, pakai sipul lagi. Nah, ini posisinya nih, di sini kan ada yang kuku kecil ya. Nah, dia di atasnya. Di atas kuku yang kecil. Nah, ini ikat nih, dipatok. Kali ini ikat dipatok atau di ring. Biasa kita pakai ring tanam. Ini udah ikat kenceng, selesai. Kaki kiri. Nah, ini kenapa? Yang ini, dikencengin aja, Pak. Yang penting pas ngelepasnya gampang nanti gitu kan. Belum. Nah, tadi kan kita bertiga tuh, yang megang kepala satu sama yang kiri kanan nih. Ini kita lempar ke sana, lewat atas. Ya, Bapak lewat kolong. Ini adanya di bawah sela-sela kaki ya, selangkangan. Nah, ini masuk ke sini. Kita lempar lagi ke sana. Bawah lagi. Nah, ini yang kedua, ada di sela-sela bawah biji torpedo. Biji dia jangan biji Bapak. Ya, biji dia. Iya, belakang torpedo. Tuh ada tuh bijinya tuh. Ya kan? Iya. Ya. Nah. Dan nih, kalau udah posisi kayak gini, tadi yang di kepala, yang megang keluh di kepala, jadi komandonya. Kalau dia udah siap, kasih komando yang narik ini. Ayo, 1, 2, 3, tarik. Ini berdua aja bisa, Pak. Cukup 2 orang. Tarik ke belakang, dia kan lemes nih. Nah, yang depan ngarahin kepalanya ke kiri, diputer. Jadi dia bapak narik. Nah, kita jatuhin bek. Nah, gitu. Iya, ngarahin kepala aja. Iya, ini cuma diikat biar dia nggak kemana-mana ketika kita proses lempar-lemparan tali. Iya, itu. Nah, ini jangan dikendorin, Pak. Ini tarik terus, kencengin, ikat kaki. Ya, ngomong aja. Rendah, duduk, iya. Iya. Yang narik belakang ini, iya begitu sapi jatuh, duduk gitu, ya ikut rendah. Nah itu harus kenceng.
Nah, ini kan bangun, terus kan jatuh lagi. Posisi saya kan nongkrong tuh di belakang. Saya sendiri tadi, kalau videonya sampai habis itu tadi. Nah ini jangan sampai dikendorin. Ini udah diikat dua, ngikatnya jangan dari sini ya Pak. Ngikatnya dari depan sini. Kalau dari belakang dia khawatir nyepak. Ya kan, itu safety-nya di situ. Ya, di depan kaki belakang. Ya, kita ngikat di sini, dua. Ikat di sini dua, ikat di sini dua. Setelah empat-empatnya diikat masing-masing, bisa dijadiin satu Pak. Bisa dijadiin satu. Kan hewan. Hewan kan hewan. Nah, ya kan, ini bisa dilepas nih yang di ring. Nah, Ustaz, yang tali pertama itu diikat di kan udah diikat di kaki. ah, Di saat mau proben ini diikat ke patok nggak? Kalau nggak ada patok nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dia ini fungsi kaki diikat ini biar ketika kita nganyem dia nggak begini-begini Pak. Jadi dia diem aja di sini. Berarti Gitu. nggak usah diikat di patok. Ikat kan tadi pakai ring. Di sini ada ring, ada patok. Bapak ikat nih. Ya, kalau biar dia nggak begini-begini nih. Kalau dia begini susah kita ngerjainnya. Makanya diusahain pakai ring tanam Pak. Pakai ring tanam. Nah, itu nanti ada di bab manajemen kurban. Berarti tempat penyembelihan hewan kurban harus siap. Kan? Nah, makanya tujuan pelatihan ini supaya disiapkan di masjid. Itu. Ya, Dari awal Bang Ustaz, Bang Ardi. Bang Ardi aja Bang Ardi. 3 orang, iya. Karena kan biasanya lebih dari 3 orang kan, bisa se-RT bisa. Dulu tuh ngerubuhin sapi. Ya, pertama kita bikin simpul 8 udah ya. Simpul 8 tadi udah kan. Simpul 8 udah. Nah ini kita kalungin leher. Jadi ini gambarannya nih kita udah ada tali tapuk ya. Kita udah ada tali tapuk. Tadi yang kita bikin, ini kita ikat di leher. Nah ini kita matiin supaya dia nggak ngejiret. Ya. Kalau ini mah bebas Pak, nggak ada aturan harus gimana ikat, yang penting ikat mati aja. Dia nggak ngejerit. Ya kalau ini nggak ada aturan harus apa, yang penting awalnya simpul 8. Nah udah nih, rope squeeze ini kalau nggak ada ring tanam atau nggak ada patok, tetap bisa. Cuma tadi harus ada yang di kepala, yang ngarahin tali keluhnya itu. Nanti ada 2 teknik, yang free rope itu harus pakai ring tanam. Nah udah nih, ya kan, ini kita simulasi, ini nggak pakai ring tanam dulu ya, ini nggak pakai patok dulu nih. Cuma di sini udah ada yang megangin teman kita. Kita lempar nih. Nah, jauh. Makanya kan 20 meter atau 10 meter tali itu. Lempar lagi lewat kolong. Nah ini sebelah sini kita posisiin ada di bawah. Dia naik ke atas talinya. Nah, dia harus diketek ke bawah. Kayak gini nih. Posisi talinya begini nih. Nah, kita lempar lagi temennya nih. Lempar lagi ke kolong nih. Nah ini diposisiin di bawah torpedo biji. Ya. Kalau dari bawah di bawah biji, kalau di atas tuh di pinggul nih. Biasa ada pinggul di sini nih. Nah ini titik saraf yang bikin sapi lemah. Udah selesai nih. Yang megang kepala jadi pemandu. Yang ngasih aba-aba. Iya, yang di sini, ya kan? Dia udah ancang-ancang nih. Ayo, 1, 2, 3 tarik. Begitu dia narik kenceng, yang ini ngarahin. Dak. Iya, sudah menghadap kiblat. Makanya nanti di manajemen kurban
ada tempat penyembelihan itu udah harus proper, gitu kan. Kalau kayak tadi kan dia begitu jatuh, kendor sedikit, dia bangun tuh. Baru kita tarik, dia jatuh lagi. Nah terus kalau udah begini gimana? Apa dibangun lagi harus madep kiblat atau kita sembelih aja posisi kayak gini? Nah benar, jawabannya udah sembelih aja. Karena kalau kita bangunin lagi, tenaga kita udah habis, nah dia juga lebih stres keadaannya, lebih berat lagi pasti prosesnya. Gitu. Nah jadi ketika sudah jatuh di lambung kiri atas pada kiblat, posisi ini tetap harus kencang nih, ya kan? Jangan narik buntut ya Pak, buntut jangan ditarik. Kalau udah jatuh kayak gini, diinjek aja nggak apa-apa, diinjek, diinjek boleh. Nah pas kita narik ini jangan ada yang narik ini buntut, jangan. Tali aja kita tarik. Ini sarafnya banyak Pak, sarafnya banyak di buntut, saraf. Dia lebih cepat ngamuknya. Nah begitu udah jatuh, Bapak perhatiin deh, kalau sapi mau ngamuk dia pasti begini-begini nih. Nggak bakalan tenang dia, pasti begini-begini ekornya. Nah udah nih, udah posisi kayak gini, ini kenceng, ini diikat. Nah biasanya kalau Bapak perhatiin, kalau sapi mau bangun, dia pasti ngibas dulu buntutnya. Tek, kayak muterin tenaga dia buat bisa bangun. Nah tujuannya diinjek itu di sini, supaya dia nggak bisa bangun. Iya, lurus aja Pak, nggak apa-apa, bebas. Yang penting kuncinya di sini kenceng. Ini udah selesai. Nah, teman kita ngikat nih kaki dari sini. Ya kan? Ya, pertama kita bikin simpul 8. Kita bikin simpul 8. Posisi ada di atas kuku yang kecil. Nah, ini kita libet lagi boleh ke sini. Jadiin satu langsung. Ini pokoknya ikatnya yang kenceng nih. Ini nggak ada aturan resmi ikatnya gimana, yang penting kenceng. Ya bisa, yang langsung silang bisa. Nah kalau ini saya ikat 2 dulu Pak. Ikat 2 dulu sini, yang depan diikat lagi. Ya ikat dulu. Untuk safety-nya itu kita lebih sama, ini kita ikat. Ya di atas gelangan. Ini udah ini umpamanya udah kita ikat mati nih ya. Kita mati. Nah ini masih ada sisa tali, baru kita satuin. Tek sini jadi satu. Ya kan begini nih. Nah itu dia udah nggak bakalan bangun. Ini udah nggak bakalan bangun ini kalau udah dijadiin satu kayak gini. Kalau sudah kayak gini Pak, si julehanya, juru sembelih halalnya, ini udah bisa melakukan proses penyembelihan. Nah, lebih baik lagi, ini diputer nih kepalanya, perenggangan leher. Kalau ada gelambir ditarik, ya kan? Nah, ini direnggangin, diputer kepalanya dangak ke atas. Yang megang kepala tadi itu harus kuat. Dan kalau mau safety lagi, tali kelu yang di sini kita pendekin, kita ikat lagi tuh, dipatok, dikencengin. Jadi dia nggak bisa begini. Kalau kepala plek, nekuk aja. Wah, nggak bisa jalan, golok ya Pak. Iya, udah pernah. Nah itu caranya gimana Pak? Biar bisa balikin lagi. Ditabok Pak. Enggak, ditabok Pak. Rahangnya, iya. Tabok pipinya. Wah, nah dia kan kaget tuh, begini lagi. Buru-buru nahan. Kalau kita goda capek Pak. Iya capek. Ditabok rahangnya. Bader lu gitu kan. Bangun lu gitu. Tabok Pak. Beneran itu ditabok. Nah dia begitu ada sela bangun, buru-buru tuh megang kepala. Posisiin lagi. Lanjut lagi. Tuh. Yang pertama tuh rope skis. Tadi. Apanya? Nah ini kalau misalkan dia telinganya panjang ditutup bisa. Bisa ditutup. Atau biasa malah sebelum disembeli dia udah pakai kain hitam biasanya tuh. Ya kan? Biar ya pakai topeng. Biasa gitu. Nah ketika ada bismillah ya Allahu Akbar. Dorong ataupun tarik. Yang ini otomatis langsung ngendorin nih.
kendorin biar napas dia ngedorong darah. Gitu. 10 sampai 20 meter. Ya, yang lebih enak pakai 20 meter. Iya. Nah, kalau udah posisi kayak gini harus kenceng tali itunya. Oh iya, masih posisi masih begini kepalanya, jangan ditundukin dulu. Enggak, masih diikat. Iya. Kalau dilepas dari tambatan, wah tangan kita nggak kuat nahan, kabur tapi kemana-mana. Di sini dilepas tapi dikencengin. Ya. Nah, ya makanya sebelum jatuh itu masih kendor kan, belum sampai dia nunduk gitu. Nah, kalau udah jatuh baru kita posisiin lebih safety, baru kita sesuaiin gitu. Itu yang free rope ya Pak. Itu teknik free rope tadi. Sekarang kita tekniknya rope squeeze, yang tadi rope squeeze. Nah, ini pakai free rope sekarang. Kita dulu sabar Pia. Ternyata dikit lagi makan siang. Sebenarnya rencananya tadinya kita mau pakai hewan Pak, pakai sapi. Kita tadinya awalnya ada kerjasama dengan Nusaku, tapi karena tanggal 24 ini udah mulai pengiriman, pihak kandang Nusakunya, jadi mereka nggak bisa menyediakan sapinya. Iya. Kan kalau berdiri ya, nahan ini, kadang-kadang kan dia geruduk. Mana itu untuk mengatasi itu? Nah itu Pak, ini nih yang dipegang di sininya Pak, peluhnya Pak. Jadi jangan megang sapi, jangan megang tanduknya, jangan Pak. Jangan, pegang keluhnya. Nah kalau sapinya nggak bisa diem, kalau nggak dangakin, kita tundukin. Kalau didangakin udah, dia kalau posisi dangak, udah dia nggak bakalan begini-begini lagi. Dua cara, tundukin sekalian. Terus yang kedua triknya, kalau dia mau anteng, tangan kita olesin garam. Nah, tempelin di moncongnya. Dia kan jilat-jilat tuh. Udah kita ikat aja buru-buru. Ya, teknik dua tuh. Ya, garam biasa boleh, garam rukiah boleh. Ya, garam rukiah nggak apa-apa. Biar dia nggak kesetan. Dibikin Pak tadi. Bikin yang tadi, brongsong. Ya, tali brongsong. Kita pakai free rope. Teknik free rope. Nanti videonya saya share biar bisa nonton. Kalau teknik free rope, nanti ada video habis ini ya. Kalau gambar ininya nggak ada, adanya video nanti. Jadi posisinya ini kita asumsikan sudah ada tali keluh, sudah diikat di tiang. Jadi kita fokus ke kaki kiri. Kaki kiri kita ikat, kayak tadi. Harus kiri Pak. Jadi diperhatikan, jadi harus kiri yang ini. Harus kiri, kenapa? Dari informasi dari dokter hewan, dokter Pratikno, titik keseimbangan sapi, kerbau di kaki kiri Pak. Itu. Jadi kalau kaki kirinya sudah keikat, dia sudah lebih diem. Kita ikat. Nah ini kalau mau kepatok bisa kita ikat ujungnya ini, kita kepatok atau ke ring. Biasanya saya pakai ring. Ujungnya masuk ke ring, umpamanya ini ada ring, kita masukin ke ring, libet lagi. Mau 2 kali libetan atau 3 kali libetan nggak apa-apa, kayak gini. Masukin ke sini lagi. Nah baru terakhir kita bawah, kita matiin. Ya ikatannya kita matiin, biar dia nggak gerak. Ini karena ini nggak ada ringnya. Ya kira-kira kita udah ikat di ring nih, udah kita libet di ring. Ya kan? Sekarang kali satu lagi. Nah ini. Brongsong, kita pakai brongsong nih. Biasa kita bikin simpul 8, bawah.
Iya, awalnya simpul 8 Pak. Paling bagus dan ini sering dipakai di keadaan darurat. Penolongan pertama safety. Ketika ada penyelamatan di panjat tebing, di gunung, dia pakai simpul 8 ini untuk mengaitkan ke webbing atau ke ya karabiner itu. Figure eight bisa, karabiner bisa. Nah, kita bikin simpul 8 lagi di atas. Nah ini Pak, kalau yang tadi nanya kalau nggak ada keluhnya gimana? Kita bikin ini brongsong. Atau ada tali tapuknya tapi sudah getas gitu kan, udah lama. Nah ini tengahnya masukin ke sini. Belakang kita puter nih. Ikat di sini. Ini kita ikat matiin. Mati itu. Iya. Nah, ini kan tadi udah diikat di ring nih, kaki kiri. Ini dipatok nih. Ini kita pendekin Pak, sampai dia kaki ini nekuk ke belakang. Sampai kaki kiri ini nekuk ke belakang. Nanti di videonya ada. Tarik ke depan. Tarik ke depan Pak. Ini biasanya kita pakai ring lagi di sini nih. Atau enggak kalau ada pohon, kita libat pohon. Sampai dia maju, kaki ini ke belakang nih. Jadi yang depan, kaki kanan depan doang yang nahan. Kaki kiri nekuk. Baru kita ikat kaki kiri belakang. Simpul 8 lagi Pak. Jadi sebelum Bapak mengerjakan ini, sudah stok simpul 8. Ya, di panitia atau di DKM itu udah bikin simpul 8. Wah ini buat kaki. Biasa kalau kaki kita panjangnya 5 meter buat ikat kaki. Simpul 8, kaki kiri belakang. Enggak, kaki kiri dia udah nekuk, dia kan otomatis ke sini nih fokusnya nih, tumpuannya. Kalau dia jentil, rubuh, pasti jatuh. Nah ini, enggak, ini pakai ring Pak. Udah diikat patok, ya. Harus ada patok buat ngikat. Harus ada patok buat ngikat. Jangan Pak, kalau pakai itu keinjek. Nah, ini kan udah nih, udah kita ikat nih. Ini jadiin satu Pak, di ring yang depan. Jadiin satu di ring depan. Nah ini kan, ini kita dorong begini ke kaki, belakang. Tarik dah tuh, sampai dia maju jadi satu. Nah dia udah ketemu begini nih, depan sama belakang. Nah udah, ini tinggal kita lempar ke sana. Plek, iya. Udah, tuh. Nanti lebih jelas ada di videonya. Teknik kedua, free rope. Nah ini kita rekomendasinya buat sapi Bali, sapi Bima. Sama limosin yang 1 ton, 800 ke atas, 700 ke atas. Iya kalau lo udah jatuh, udah buru-buru langsung ikat semuanya. Pokoknya yang paling safety-nya itu di sini nih. Begitu udah jatuh, otomatis ikat 4. Karena kan banyak tuh kejadian ya, lagi motong, tato ininya nggak diikat, buak, ketendang yang lagi motong. Banyak kejadian kayak gitu. Atau selesai motong, ini nggak diikat, dia bisa bangun lagi, diri lagi. Gitu. Jadi kuncinya di simpul 8. Bentar, saya kirim videonya. Kalau nggak kita nonton bareng-bareng di sini aja ya. Lama kalau dikirim. Boleh Pak, boleh. Kunci dia. Tapi kalau yang keras, ini bisa keluar. Kalau tadi kan ada tampang yang keras itu keluar dia. Apalagi kalau di tadi. Nah, talinya lemas ya mas ini. Yang lepas. Jangan yang Jangan ada yang dari plastik. kalau tali yang itu pengalaman saya kalau keras itu begitu. Kelemahannya licin. Begitu kita kakit, licin. Licin kemudian lecet ke kakinya, lebih gampang. Ya aku saksinya ini dia udah berapa kali. Terus itunya Tapi dia udah pengalaman. apa namanya? Jadi Apa namanya? Talinya ukurannya yang 7 atau yang 10 mili.
kalau ini berapa? 10 ya? Kalau ini 10 mili Pak. Nah ini garam mantel 10 mili. Kegedean sudah kita itu. Nah ini Pak. Kalau kekecilan Ini tadi video free rob. lepaskan. Ini ya, kita nonton di situ aja ya. Ustaz Asrop, ini videonya Nasir ya. Lepaskan. Kalau kita ikat Tukar mantel Pak namanya Pak. Mana Ustaz Asrop, itu udah saya share videonya. Yang free rob di grup pelatihan. Nah itu. Nah ini Pak, ini teknik free rob nih. Nah ini lihat posisi tali kepala sama yang megangin kepala. Itu kaki depan lagi diikat. Nah kaki depan diikat, masuk ke ring tuh Pak. Nah itu ring tanam. Ring tanam atau patok. Ya, itu kedalamannya 1 meter. Nah yang megang kepala harus berani Pak, jangan takut-takut. Kalau teman kita yang megang kepala takut-takut, ya udah. Iya, yang dipegang tali keluhnya Pak. Yang dipegang tali keluhnya. Ke belakang, ke samping. Samping begini bisa Pak. Nanti ada videonya tuh yang ditendang ke samping. Udah tua malah. Nah, kaki kiri depan sudah diikat tuh Pak. Baru yang ikat kepalanya ditundukin tuh. Ditarik terus sampai kaki kirinya nekuk. Nah, kaki kiri depan kan nekuk tuh. Ya kan? Kaki kiri depan nekuk. Nah, dia tumpuannya di kaki belakang dua-duanya. Nah, itu udah nggak bakal nendang dia. Kalau nendang dia jatuh. Iya, pasti jatuh. Iya, dia jadi satu di ring. Udah, itu tinggal tarik pakai tali yang lebihannya itu. Nah, iya, lebih mudah. Yang penting megang kepala berani. Siapa nih yang di tempatnya udah ada ring tanam? Belum ada? Hah? Belum ada yang pakai ring tanam? Pakai apa Pak? Bikin Pak. Bisa pakai besi ukuran berapa tuh? Ke dalamnya tuh 1 meter aja Mas Kris ya? Iya, besi 7, besi 8. Kalau mau beli, di desa juga ada Pak. Mas Kris juga ada Mas Kris. Itu fungsinya kaki kiri depan dikit seperti itu Pak. Udah dia nggak bakalan nendang segala macam. Ustaz Asrop, video yang itu yang nendang. Video nendang, yang aki-aki. Iya, bukan. Yang tadi, yang pertama itu. Nah ini. Nah ini Pak, ini dia mau ngikat kaki, tapi kaki kiri depannya nggak diikat dulu. Kaki kiri depan masih bebas. Nggak kena Pak, tendangan pertama nggak kena, meleset. Ya nanti dikirim di pelatihan, di grup.
Ini kaki kiri depan nggak diikat sama dia. Tuh kan buntutnya dia mulai ngayun-ngayun tuh, ngayun-ngayun buntutnya tuh. Nah, itu kan nggak ke belakang banget kan, rada ke samping dan kan. Nah itu Pak. Dia belajar sama Jeepman kayaknya Pak. Kurang tahu lah gimana. Kayaknya kapok deh jadi jagal. Nah, jadi gitu Pak. Kenapa di DSH kita kasih materi ini? Karena paling banyak terjadi accident saat perobohan dan tali temali. Kalau di awalnya sini kita pelatihan tali temali ini udah aman, apa nyembelinya juga aman, enak, tenang, juru sembelihnya juga tenang karena sudah keikat semua, sudah safety. Sekarang pertanyaannya adalah yang bisa jawab mana gaunya Mas Kris, yang mana ya? Dua ya. Saya mau ngasih gau 2. Topi DSH Bekasi Raya. Yang pertama, pertanyaan adalah nama teknik yang tidak direkomendasikan. Siapa yang ingat nama teknik yang tidak direkomendasikan tadi? Ada 3 teknik tuh. Apa? Hah? Bukan, Roswisma kita pakai tadi. Nah, ini dulu dia nunjuk nih. Ya Pak. Teknik Barley. Satu lagi. Satu lagi. Saya butuh 2 orang depan. Yang mau pisau 2 orang depan. Ayo 2 orang depan. Cepet-cepetan 2 orang depan. Nah ini nih 2 orang nih. Pak, talinya pulangin Pak. Waduh. Aduh. Bapak di sini Pak, dua-duanya Pak. Ini Pak. Properti ini Pak, properti syuting. Cepet-cepetan bikin brongsong, mulai. Brongsong. Nih, yang kayak gini nih. Nah, ayo cepet-cepetan. Nih, pisau. Benar. Ayo. Simpul 8 harus bener. Nah, tar dulu nih kalau dua-duanya lama sampai sore susah deh. Ayo. Tar dulu saya cek dulu simpul 8-nya. Oh iya Pak, udah jadi dia bener Pak. Udah jadi dia. Bener Pak. Selamat Pak, cepet dia. Mungkin ini aja materi perobohan dan tali temali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyain lagi Pak? Bagi Pak Ajis Prabowo ya diharap maju ke sini ya Pak. Barangkali ada yang mau bertanya terkait tali temali, silahkan.
Nah, Pak, tambahan sedikit. Tadi kan kita ngikat sapi tuh, ketika kita ngedatangin sapi, usahakan jangan dari belakang. Kayak tadi yang bapak-bapak tuh kan dia dari samping belakang. Itu namanya tik buta sapi. Jadi sapi ini kan hewan yang diburu, dia tingkat waspadaannya lebih tinggi. Ketika dia ada gerakan yang mendadak dan dia nggak ngeliat, itu udah otomatis. Ya. Jadi kalau bapak mau deketin sapi dari posisi seperti ini Pak, dan jangan, jangan kagetin, datengin aja. Dia ini punya indera yang tahu hormon kita Pak. Kita takut, kita ragu-ragu, kita berani, dia tahu. Kalau kita takut, dia lebih berani. Tapi kalau kita berani, dia kalem, dia takut. Nah, pengalaman saya sebelum tugas di hari H, malam takbiran itu saya datengin tempat saya tugas. Saya usap-usap gitu kan, biar dia kenal nih sama tangan kita baunya. Bener Pak, itu salah satu tekniknya. Nah, nanti besok pagi ketika kita mau ngikat, dia udah kenal baunya. Oh ini semalam nih, gitu. Kalau kita datang pas tugas, udah pakai golok ya kan, wah udah. Jadi tekniknya itu Pak, pakai garam, tangan, tali keluh ini. Ya, kalau dia mau ngamuk, jangakin ke atas atau tundukin sekalian. Datanginnya dari posisi samping. Jangan dari depan juga. Duduk. Nah, dari samping sini Pak, yang paling aman. Karena dia kan ngelihat, yang ngeliatin kita gerakannya juga jangan ngagetin. Itu aja tambahan. Mau ditanyain Pak? Ada yang mau tanyain? Sebagian besar kayaknya di sini sapi Bali ya, pakainya ya. Bener. Nah, ya, iya, loh. Makanya kan tadi di bab fikih itu kita harus berbuat ihsan atau berperi kehewanan dari penanganan perobohannya, sembelihannya, sampai persiapan sebelum disembelih. Nanti ada di manajemen kurban. Ya, kalau sapinya udah terlanjur stres, kalau masih ada pilihan sapi yang lain, pilihan yang lain dulu Pak. Itu kasih minum dulu, kasih air garam, di ember, suruh minum dulu. Iya, kasih yang itu dulu. Atau kalau misalkan menjaga dia nggak stres, satu, kandang sementaranya sebelum dia masuk ke lokasi penyembelihan, itu diatapin, jangan sampai dia kena panas langsung. Karena pengalaman kami waktu di Jati Asih, sapi kejemur dari siang tuh, begitu masuk lokasi penyembelihan, wah udah berbusa, mata udah merah, karena kepanasan. Jadi di manajemen kurban itu nanti ada kandang sementaranya, jadi harus proper, dikasih terpal atasnya gitu kan, atau tadi dikasih topeng, kepalanya tuh biar nggak ngeliat temennya disembelih, kain hitam. Ya Pak. Oh buat darah. Seret-seret. Wah itu nggak berperi kehewanan. Makanya sebelum bikin lubang kita harus ngeset dulu tuh areanya. Mau area sembelihnya di mana? Di sini berarti kita bikin ringnya, ring yang tadi kaki dengan lubang dengan ring kepala. Makanya nanti ada manajemen kurbannya. Jadi kalau di masjid bapak-bapak belum ada tempat yang khusus buat penanganan sembelihan, dipersiapkanlah dari sekarang. Karena kan kalau di masjid biasanya setiap tahun kurban kan, dan lokasinya nggak bakal pindah kecuali itu di Ranop. Jadi jangan sampai diseret-seret Pak, kalau udah jatuh di situ udah aja bismillah. Kalau diseret, gesek pasir, gesek batu kulitnya, belum, iya kulitnya luka. Ya Pak, silakan Pak. Kalau ekor sama kaki lebih banyak kaki Pak.
Nah, kalau misalkan dilihat dari sini nih, yang bagian merah itu kan titik buta tuh, area cegah. Kita jangan sampai mendatangi dari belakang situ. Dari video yang tadi, yang kakek ketendang, itu kan lumayan agak jauh dia sebenarnya. Dia di samping sini nih, posisinya kan. Tapi karena paha belakang dia panjang, kan, ya jangkauannya jauh. Terlebih kalau sapi PO, peranakan ongol, yang lebih tinggi dia, lebih panjang kakinya tuh. Cukup. Wah, sapi PO mendingan limosin dah yang enak-enak aja. Ya kalau disuruh pilih si mental limosin dah, lebih enak itu penanganannya dibandingin sapi Bali. Ya Pak, silakan Pak, mau Pak. Hmm, diikat Pak, jangan diputer-puter. Dilibet 1 kali atau 2 kali putaran, kemudian diikat mati. Ya, diikat. Yang depan juga sama, 1 kali 2 kali putaran, ikat, baru jadi 1. Ini kayak V. Kalau buat ikat depan atau belakang saja 5 meter cukup. Tapi kalau buat jadi 1, paling nggak 10 meter Pak. 1 tali. Jadi kalau Bapak beli karmantel yang kayak gini, ini dia ada pilihannya, ada 10 meter, ada yang 20 meter. Nanti yang 20 meter Bapak bisa potong tuh, meter kayak gini. 5 meter 1 buat kaki depan, 5 meter 1 buat kaki belakang. Kan sisa 10 meter. Nah 10 meter itu masih bisa Pak dipakai buat rope space. Ya kalau saya sih nyaranin disatuin Pak. Setelah dua kaki belakang diikat masing-masing, 1 Pak. Lebih aman itu. Nah biasanya kalau udah dijadi 1, kalau sapi sudah mati, tadi kan ada 5 tanda kematian tuh. Sudah selesai, mau masuk ke pungitan, gampang tuh tinggal masukin bambu, digotong sama dia. Tengah-tengahnya. Biasanya begitu. Pakai bambu atau pakai alat gitu. Hmm? Apa tuh? Nggak boleh Pak. Saya dulu di saya tuh pakai balok Pak. Wow, ya Allah kata saya. Biar dia ya, biar nggak berontak nahan. Iya, nggak boleh Pak. Ternyata kalau sudah dijadiin 1, 4 ya, udah nggak bakalan gerak, nggak perlu balok lagi. Udah, gitu. Kira-kira berani nggak praktek? Berani nggak kira-kira praktek rope space tadi? Ini gue udah nonton video nih, udah tahu bikin simpul 8. Bismillah ya Pak ya. Bismillah lah, ilmu udah punya, hewan udah tersedia, udah tinggal praktek. Yang penting itu, kalau 2 orang, 1 berani 1 takut, masih bisa jadi berani Pak. Kalau 2 orang dua-duanya takut, bubar. Bubar Pak, nggak jadi. Pernah saya kejadian di Setu, saya nyembelih aja. Panitianya ragu-ragu, mau deketin. Kok sampai jam berapa ini? Saya bilang, ada yang berani Pak. Ya udah mau nggak mau akhirnya saya pegang ke lu. Baru mereka berani. Segitu ada 10 orang. Jadi 10 orang takut, nggak jadi apa-apa. Udah aja balikin lagi aja. Nggak bisa jadi korban. Gitu. Jadi prinsip tadi yang disampaikan sama Bapak, sapi itu tahu hormonnya, dia punya insting baca hormon kita. Kalau kita datangnya nggak ngagetin, terus kita usap-usap, biasa di bawah sini nih, atau moncongnya tuh tadi pakai garam yang ngejilat-jilat, udah, tuh, cuman jangan dikasih tahu, mau dipotong lo jangan. Kasih taunya yang baik-baik. Buat ibadah ya, ridho ya, ikhlas ya. Gitu Pak, kan binatang juga punya perasaan. Ada. Cukup ya? Jelas ya? Apa nih? Ada 2 nih. Hmm. Hmm.
siapin selang buat ngarahin airnya ke lubang. Gitu. Nggak apa-apa, siram aja, diurai aja pakai selang. Jadi siapin selang sama keran. Masa masjid nggak punya selang? Pasti ada lah itu selang. Nah itu juga apa buat kebersihin setelah kita sembelihan. Jadi nggak bau darah. Sapi berikutnya tuh nggak nyium bau darah. Kalau dia nyium bau darah, wah udah. Iya. Jadi bikin lubang itu yang bisa dibuka tutup. Selesai pas udah roboh, bisa dibuka tutupannya. Nah begitu masuk sapi berikutnya ditutup dulu. Biar nggak ngejeblos, biar dia nggak nyium bau darah. Wah itu jadi licin dong. Kalau ke areanya. Ini di dalam lubang atau datar nih? Mendingan disiram lah Pak. Jangan diikutin yang kayak gitu. Ya, jangan diikutin. Satu, kalau pasir kan licin. Khawatir panitianya yang jatuh malah ketika proses. Atau sapinya malah jadi nggak tenang. Jadi saran saya sih, pengalaman saya itu, ya udah disiramin pakai selang sama air. Kalau dia nggak pas di lubang, makanya nanti ada bab manajemen kurban, itu ada manajemen tempat, kandang sementara seperti apa, terus lokasi penyembelihannya seperti apa, terus struktur panitianya apa, yang tugas sembelinya berapa orang, yang teknik yang robohinnya berapa orang. Pak, silakan tadi. Di bawah rahang Pak. Rahang itu kan di sini nih. 5 jari itu Pak, di bawah rahang, jari kelima itu di atas jakun. Nah, jadi di bawah jakun sini nih. Ini nah, nih. Ini kan rahang nih. Makan rahang nih. Kita dari sini 5 jarinya nih Pak. Nah ini jari kelima. Atau enggak diraba, pegang. Pasti ada tuh, pasti nongol. Jendolan kayak kita, ada kan jakun. Kalau sapi laki pasti ada dia. Yang nggak ada, bukan yang nggak ada. Paling ketutupan sama gelambir. Kayak limosin itu kan tebel. Ya, agak ditekan. Nah kalau misalkan nggak ketemu juga, ya udah 5 jari dari rahang. Nah itu semua sapi Pak. Harus ke sapi ya, jangan 5 jari ya. Ke kambing. Itu ke bawah panjangan. Kalau 5 jari. Kalau kurang dari 5 jari, yang pertama pasti kena tulang Pak. Kena jakun tuh. Kalau kurang dari 5 jari. Yang kedua, tadi yang 4 urat saraf itu, kulkum, mari, dan wadajain. Wadajain itu dia sudah melebar Pak. Jadi posisi yang paling ideal memang 5 jari itu. Karena apa? Karena dia menyempit dari badan, dia menyempit ke sini nih. Nah, otomatis ketika kita menyembelih, kulkum, mari, dan wadajainnya terkena 4-4-nya. Gitu. Jadi kalau 5 jari, dia di sini udah melebar nih. Kemungkinan besar wadajainnya nggak kena, hanya hulkum dan marinya aja. Nah itu proses kematiannya lebih lama Pak. Yang tadinya 5 menit, bisa 2 hari, enggak juga sih. Paling 10 menit. Gitu. Ya Pak, silakan Pak. Sejauh ini enggak Pak? Enggak. Ya segede-gedenya tangan Pak. Pokoknya itu emang ya dari dokter hewan tuh sudah diukur 5 jari kita Pak. Dari rahang. Itu Pak. Nah makanya setelah ukur 5 jari nih, ya kan, kita cek nih. Pasti berasa itu nongol. Pasti berasa jakunnya. Ada jendolan di sini nih. Ya, jadi jangan di atas jangan pas di jakun ya Pak. Turun 1 jari. Itu namanya ring 1 tuh. Kalau di serkom ring 1 namanya. Jadi saluran vena dari badan lebar, dia ke jakun tuh menyempit. Set. Nah ini ngumpul nih 4-4 di situ. Bismillahi Allahu Akbar. Halal. Ya Pak. Ditarik ke atas Pak. Tarik ke atas. Iya, dikencengin. Lambirnya tuh tarik ke atas.
Nah, yang megang kepala depan, moncong, nah ini. Kemarin ada tambahan sedikit materi dari dokter. Kalau yang menyembelih usianya di atas 40, diusahakan jangan posisinya nunduk gini, Pak. Jangan jantung lebih tinggi dari kepala. Karena apa? Bisa ambruk. Karena ada tekanan konstan darah ke otak. Jadi diposisikan begini. Ya, kalau yang udah usia 40 ke atas nih, atau yang punya darah tinggi, posisi ini lebih aman. Ketimbang, ya gini nih. Nah ini kan kepala jadi lebih rendah dari jantung. Pernah ada video tahun berapa tuh yang jatuh. Ya. Atau pas bangun dia, belum makan kambing udah koyongan. Gitu. Iya. Gitu Pak. Ya, cukup ya? Jelas ya? Yang pasti yang depan, yang megang kepala kena tuh. Yang megang kepala dia, pasti kena tuh. Nah, jangan ditutupin Pak. Mau pakai daun pisang, mau pakai daun talas, mau pakai plastik, jangan ditutupin. Soalnya apa? Kita ngecek tuh wadah jahitnya. Tadi mampet apa enggak? Kalau ditutupin, gimana kita ngecek susah. Biarin aja, darah kan bisa dicuci pakai air. Nggak apa-apa. Saya 2 kali pengalaman, saya omelin. Ini ngapain Pak pakai daun talas? Biarin. Kalau nggak mau megang kepala, saya megang kepala, Bapak yang motong. Udah saya megang kepala aja. Gitu. Takut dia, takut kena darah. Dah ya. Cukup ya materi tali temali perobohan. Nanti kita lanjut diskusi di grup. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa nanya di grup ya, Ustaz Asraf ya. Nanti ada pemateri yang lain. Mohon maaf, banyak-banyak salah kata dari saya. Semoga ilmu yang kami berikan manfaat dan bisa dipraktekkan di Idul Kurban tanggal 27 ya Pak ya. Serempak ya, 27 ya. Hari Rabu. 27. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ardi atas penyampaian materinya. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan antum. Kita akan istirahat, sholat dan makan ya Pak. Insya Allah 5 menit lagi adzan zuhur. Diharapkan kepada masing-masing dari kita untuk merapihkan dan membereskan area yang tadi dipakai untuk pelatihan, baik buku catatannya, tasnya, dan bekas-bekas konsumsinya, karena akan kita pakai sholat ya. Baik, terima kasih. Kita tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.